Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membacakan hasil tugas dari mata kuliah Telekomunikasi Dasar terkait spektrum frekuensi dalam telekomunikasi. Perkenalkan, saya Nanda Bayu Pratama dengan NPM 24205010068 dan rekan saya Lutfi Aristiawan, NPM 24405010075. Untuk yang pertama ada spektrum. Spektrum adalah rentang seluruh gelombang elektromagnetik yang terdiri dari berbagai frekuensi dan panjang gelombang, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Dalam telekomunikasi, istilah spektrum biasanya mengacu khusus pada spektrum frekuensi radio, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik dalam rentang 3 kHz sampai dengan 300 GHz yang digunakan untuk komunikasi nirkabel atau telekomunikasi. Dasar teori, spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio. Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. Spektrum frekuensi radio ini sangat diperlukan pada hubungan telekomunikasi nirkabel atau wireless telecommunication, baik dengan menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM, maupun dengan menggunakan teknologi Code Vision Multiple Access atau CDMA. Selanjutnya ada tabel spektrum frekuensi radio. Untuk jenis spektrum, misalnya cahaya dengan rentang frekuensi 400 sampai 900 Hz, untuk contoh penggunaan komunikasi optik dan serat optik. Lalu ada infrared dengan rentang frekuensi 300 Hz sampai 400 Hz untuk contoh penggunaan remote TV, komunikasi inframerah, dan sensor. Untuk yang lainnya bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya ada sebaran spektrum. Sebaran spektrum atau spread spektrum adalah teknik pengiriman sinyal informasi yang memanfaatkan sebuah kode untuk menyebarkan energi sinyal ke pita frekuensi yang jauh lebih besar daripada spektrum minimal yang diperlukan untuk membawa informasi. Sistem komunikasi spread spektrum sangat berguna untuk menekan gangguan karena data yang dikirim memiliki sifat acak. Pentingnya spektrum dalam telekomunikasi. Yang pertama, memahami pemakaian kanal frekuensi. 2. Mendeteksi interferensi antar sinyal. 3. Menilai kualitas transmisi. 4. Mengoptimalkan bandwidth untuk efisiensi. 5. Membantu perencanaan jaringan. Apa konsep dasar teknologi spektrum sebar? Teknologi spektrum sebaran melibatkan transmisi sinyal melalui bandwidth yang lebih besar daripada bandwidth minimum yang dipersyaratkan. Ini dapat membantu membuat komunikasi lebih aman dan tahan terhadap interferensi, bertujuan untuk melindungi komunikasi dari penyadapan dan pengacauan, dengan menyebarkan sinyal pada pita frekuensi yang lebih luas. Spektrum sebar meningkatkan ketahanan komunikasi nirkabel sehingga lebih tahan terhadap interferensi. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi ada 5. Yang pertama adalah jenis modulasi. Jenis modulasi ini adalah suatu teknik modulasi. Misalnya seperti direct sequence spread spectrum dan frekuensi hopping spread spectrum dan orthogonal frequency division multiplexing untuk menentukan pola dan lebar sebarannya. Yang kedua, ada spreading code atau pseudo noise sequence, yaitu kecepatan chip rate, panjang kode, dan kualitas keacakan kode. Yang ketiga, ada bandwidth kanal, yaitu semakin lebar kanal, maka semakin besar ruangan untuk spektrum menyebar. Yang keempat, frekuensi pembawa atau carrier frekuensi adalah frekuensi tinggi cenderung memberi ruang lebih besar untuk penyebaran. Yang kelima, ada daya pancar atau transmit power, adalah daya menentukan seberapa jelas dan penuh sebaran energi terlihat dalam spektrum. Jenis-jenis alokasi atau sebaran spektrumnya. Yang pertama ada alokasi utama, yaitu primary allocation, yaitu spektrum
dialokasikan untuk layanan tertentu yang mendapatkan hak utama di pita frekuensi tersebut. Layanan lain yang ingin menggunakan pita itu harus menghindari gangguan terhadap layanan primer. Yang kedua ada alokasi sekunder atau secondary allocation, yaitu layanan dengan status sekunder boleh menggunakan pita frekuensi asalkan tidak mengganggu layanan primer dan menerima gangguan dari layanan primer bila ada. Yang ketiga ada alokasi eksklusif atau exclusive allocation. Suatu pita frekuensi hanya diberikan kepada satu entitas atau layanan, tidak dibagi dengan layanan lain. Umumnya untuk layanan kritis atau yang memerlukan kendali ketat, misalnya militer, layanan darurat, dan satelit tertentu. Yang keempat ada alokasi bersama. Alokasi bersama yaitu pita frekuensi digunakan bersama oleh beberapa layanan atau entitas dengan aturan kondisi, bisa secara geografis, waktu, atau teknis untuk menghindari interferensi. Yang kelima ada pembagian berdasarkan pita frekuensi. Spektrum dibagi dalam pita atau panjang gelombang seperti VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF. Setiap band memiliki karakteristik propagasi dan penggunaan khas seperti radio, siaran seluler, radar, satelit, dan lain-lain. Yang keenam ada distribusi berdasarkan jenis layanan. Spektrum dialokasikan untuk jenis layanan tertentu seperti mobile atau seluler, penyiaran radio atau televisi, satelit, wifi, dan lain-lain. Yang terakhir atau ketujuh, spektrum berizin dan spektrum tanpa izin, yaitu beberapa pita frekuensi memerlukan lisensi resmi untuk digunakan, misalnya seluler atau siaran. Sementara pita tertentu diperbolehkan untuk digunakan secara bebas tanpa lisensi tertentu. Contohnya pita ISM seperti 2,4 GHz untuk Wi-Fi. Jadi kesimpulannya, sebaran spektrum adalah proses pembagian dan pengaturan pita frekuensi agar dapat digunakan sebagai layanan telekomunikasi secara efisien dan bebas interferensi. Karena spektrum bersifat terbatas, pengaturannya dilakukan melalui alokasi utama, sekunder, eksklusif, dan bersama, serta pembagian berdasarkan pita frekuensi dan jenis layanan seperti seluler, penyiaran satelit, dan Wi-Fi. Dengan manajemen sebaran yang baik, seluruh layanan komunikasi dapat beroperasi optimal dan mendukung pertimbangan teknologi nirkabel saat ini dan di masa depan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah atau perkataan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.